keponakan Aisyah, Urwah bin Zubair, datang bermalam ke rumah bibinya itu. Urwah bin Zubair dia kan anak siapa? Asma binti Abu Bakar. Jadi karena Urwah ini remaja-remaja, bawa temannya ke rumah Rasulullah. Habis sholat Isya tuh ngobrol, cerita. Terdengarlah sama Aisyah ketika itu. Aisyah dari dalam kamar, apa kata Aisyah? Urwah! Di ayat kata apa? Memang sialnya kata apa? Rasul tidak mengajarkan kalian untuk menciptakan hal menghabiskan waktu kalian. Tidurlah. Bayangkan. Itu diamalkan oleh sahabat. Jadi habis sholat Isya itu langsung tidur. Bahkan sampai setelah itu diamalkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu Bapak Ibu kalau saudara pulang dari sholat Isya itu dia pasti bawa tongkat. Dari rumahnya ke masjid itu dia akan cari orang. Kalau ada orang ketemu di jalan sedang ngumpul, Umar bin Khattab marah. Pulang. Semuanya pulang, balik semuanya. Menyusahkan kalian untuk datang sholat subuh ke masjid. Umar kan pukul aja nih Pak. Coba kalau seandainya sini kan ada Ustadz Umar kan? Ada kan? Zulkarnain. Nah, kita ganti dengan Umar bin Khattab dia. Kalau seandainya Sayyidina Umar bin Khattab tinggal di masjid ini, tinggal di sini sebagai warga, kira-kira laki ibu pulang ke rumah bangka-bangka. Hah? Bangka-bangka. Coba jujur, rata-rata ibu-ibu tidurnya malam hari jam berapa? Hah? Jam 10, 11. Kalau suami ibu lalunya jam berapa? Jam 1. Bayangkan tuh, sunnah Nabi tidur di awal malam. Habis sholat Isya karena ya di situ tuh. Dua. Tidur Nabi yang kedua adalah ketika azan pertama di waktu subuh itu. Berapa kali azan subuh di Mekah? 2 kali kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dah azan Abdullah bin Umi Maktum, Nabi paham. Oh, ini suaranya Abdullah bin Maktum. Tahu Nabi apa maksudnya Bapak Ibu? Ternyata kata ulama, manfaat azan pertama itu ada 2. Satu, bagi orang yang tahajud sepanjang malam, kan qalilan minal laili ma yahjaun, semalam dia rukuk sujud, mendengarkan azan pertama itu istirahatlah. Berhentilah tahajud. Maka Nabi itu Bapak Ibu ketika mendengarkan azan pertama itu dia tidur juga. 30 menit sebelum azan subuh, 20 menit sebelum azan subuh misalkan. Tidur dia itu. Dan tidur Nabi itu teratur. Nah gini. Karena itu tidur begini. Bantalnya tangan ini. Biasanya Bapak Ibu kalau orang tidurnya seperti ini itu mudah bangunnya. Tapi kalau ibu tidurnya terlentang, itu bakal ruah tuh. Betul nggak Bu? Laki ibu kalau lalu di terlentang bakal ruah dah. Bakal ruah kan? Ayo, atau manfaat azan yang pertama. Yang kedua, ini Bapak Ibu. Yang kedua manfaat azan pertama itu kata ulama, bagi yang tidak tahajud malam itu bangunlah untuk membangunkan. Maka Bapak Ibu kepada Allah SWT, bangun yang paling terlambat itu di malam hari ketika kita terbangun saat azan pertama. Itulah yang paling terlambat. Parah. Kalau
Di sini berapa kelihatannya? Wah, sekali tentu. Kita lapis datangnya. Tuh, tidur Nabi yang kedua. Yang ketiga, tidur Nabi itu Bapak Ibu adalah tidur sebelum zuhur. 15 menit, 10 menit, 20 menit. Itu disunahkan. Meskipun Bapak tarawih dan kursi bagi kau, lakukan aja Pak. Hidupkan sunnah Nabi. Atau tidur di meja kerja Bapak. Tapi tidak usah lalu mana. Betul nggak salat zuhur masih? Menurut penelitian Bapak Ibu, para dokter dunia mengatakan orang yang membiasakan tidur sebelum zuhur itu jantungnya paling sehat. Paling sehat. Makanya orang-orang Barat itu Pak, orang-orang Eropa itu, mereka melakukan tidur sebelum zuhur Pak. Maka di kantor itu ada ruangan tempat tidur. Karena mereka tahu Pak, itu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Nah kira-kira besok pagi bisa nggak ikut tidur sambil masak atau menggoreng? Itu dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua pola hidup Nabi itu dicontoh oleh sahabat semuanya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara tidur Nabi dicontoh oleh sahabat, bagaimana cara bangun tidur Nabi diamalkan oleh sahabat. Bu, apa yang Ibu lakukan ketika bangun tidur? Coba, apa yang Ibu lakukan ketika bangun tidur? Hah? Baca doa. Nah, terakhir nih, tolong ingat, ada 7 sunnah yang dilakukan Nabi sebelum ketika bangun tidur. Sunnah yang pertama adalah duduk sejenak. Duduk dalam Islam itu ada 2. Satu, qo'ada. Qo'ada itu artinya duduk dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Duduk yang kedua namanya ijlis, yaitu duduk dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Mana yang disunahkan Nabi adalah duduk ijlis. Duduk dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kira-kira dalam kamar Ibu apa yang tinggi? Lama? Nah, tolong nanti subuh pancing lemari itu. Itu sunnah. Tapi mau mencontoh Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya? Ini dia, saya contohkan. Jadi ternyata kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk duduk sejenak ketika bangun tidur? Itu supaya darah kita tuh normal, jantung kita tuh netral kembali. Bukankah kita sering mendengar Bapak Ibu? Cobalah ketika Bapak Ibu bangun tidur langsung ke kamar mandi, apa yang terjadi? Pasti pusing. Kita sering mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah sebulan dan sebulan. Nah, malam tadi undi itu sama-sama wirid ya Wak. Bahkan meninggalnya rupanya jatuh di kamar mandi. Sering kita dengar Pak. Maka Rasulullah itu ajarkan hidup Nabi itu teratur Pak. Nabi itu sakit hanya sekali dalam seumur hidupnya. 1 kali, bayangkan itu. Mananya Pak, pola hidup Nabi itu teratur. Kenapa Nabi perintahkan duduk sejenak Pak? Itu hikmahnya. Supaya badan kita ini kembali normal ya Pak. Dan duduknya itu memang senyaman-nyamannya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, kasur Bapak Ibu tebal atau tipis? Hah? Hah? Ada yang lalok di kasur Palembang? Atau saya tanya Bapak Ibu, kasur Nabi itu tebal atau tipis? Tipis. Dari mana Ibu tahu? Hah? Tipis. Kamar Nabi itu luas atau kecil?
Bapak Ibu, kamar Nabi itu kecil, kasurnya tipis. Buktinya ketika Nabi sholat tahajud di malam hari, sedang Nabi sujud, Aisyah membalikkan badan, itu langsung menyentuh kaki Nabi. Ini menunjukkan kamar Nabi itu sempit, kecil. Alhamdulillah Nabi kamarnya kecil, tahajud tidak pernah tinggal. Kita kasur tebal, kamar besar, ber-AC, tahajud. Mana sunnah Nabi? Mana sunnah Nabi? Nah, jadi kalau kasur ibu memang tebal, cari pinggirnya. Ya, cari pinggir kasur itu, untaikan kaki ke bawah. Duduklah senyaman-nyamannya. Duduk begini. Bisa, Bu? Nah, kalau nanti ibu lalok di atas kasur Palembang, nampak punggung laki ibu, duduklah di punggung laki ibu. Biar tak pakai lagi ibu. Ya, kalau seandainya ada kursi, boleh di kursi. Ya kan? Itu sunnah pertama. Yang kedua, disunahkan Nabi adalah mengusap kedua belah mata dengan punggung-punggung jari. Enggak boleh menggunakan bagian yang putih ini, enggak boleh. Contoh yang salah. Enggak boleh. Kenapa Nabi melarang? Karena pasti ibu bapak enggak tahu di mana tangan kita ini bermalam. Jangan-jangan di labersa. Enggak tahu kita, Pak. Ada yang tahu tangannya ke sini. Ada yang tahu ke depan. Enggak tahu, Pak. Maka Nabi larang menggunakan yang putih, Bu. Putih. Contoh yang benar gimana? Hitungan ganjil. 1, 3, 5, 7. Boleh. Nih. Biasanya kalau Bapak Ibu ganjil kan, itu terisar yang ketara. Apa hikmah yang kedua? Supaya kalau ada sisa-sisa ngantuk Bapak Ibu, itu habis dihapus jari tangan kita tuh. Sisa 5 lagi misalkan jatah ngantuk kita siang harinya, itu habis tuh. Jadi kalau ada, mohon maaf, jamaah Masjid Al-Mi'ad ini, suami ibu sampai hari ini juga belum mau sholat subuh ke masjid, itu tanda sisa ngantuknya numpuk-numpuk. Betul nggak? Orang malas sholat subuh gara-gara apa? Gara-gara ngantuk. Orang malas tahajud gara-gara apa? Ngantuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru membaca doa bangun tidur. Ayo, siapa hafal doa bangun tidur? Dikasih duit lagi. Maju. Asal tunjuk. Enggak hafal ya. Coba, yang perempuan, siapa hafal doa bangun tidur? Coba. Sini, usah kasih duit lagi kamu. Coba sikit. Coba. Apa lo membuatkan aku bekerja? Doa bangun. Coba. Bismillah. Betul? Betul. Baik, coba artikan. Bu, Pak, mohon. Doa bangun tidur ini jangan pernah disepelekan. Doa bangun tidur jangan pernah diremehkan. Kenapa? Inilah doa yang paling dahsyat. Doa yang paling agung, doa bangun tidur nih, Pak. Coba kita lihat mananya. Terima kasih ya Allah ya. Engkau telah menghidupkan aku dari matiku. Bayangkan Bapak ucapkan terima kasih, Pak. Boleh jadi Bapak Ibu kita tidur nanti malam, istri kita tidur, anak kita tidur, suami tidur, Allah cabut nyawa laki ibu dengan anak ibu, nggak ada perasaan ibu. Kacau dah. Kacau. Tapi kalau ibu yang mati duluan, laki ibu kacau nggak pikirannya? Enggak. Pasti kawin? Yang paling dahsyat, wa ilaihin nusyur. Bahasa kita begini. Hei kata Allah, mana wal nusyur tuh isyarat dari Allah nih. Hei kata Allah, kuhidupkan engkau hari Kamis nih, besok misalkan. Karena hari kemarin kau tak ada baca Quran, tolong dong baca Quran
hari ini. Kuhidupkan engkau hari Kamis karena hari kemarin kau tak ada duha dong hari ini. Kuhidupkan engkau hari ini karena kau hari kemarin tak ada sedekah dong hari ini. Kuhidupkan engkau hari ini karena hari kemarin kau tak ada ke masjid yang hari ini. Itu makna wa ilaihi nusyur itu, Pak. Bukan sembarangan wa ilaihi nusyur itu, Pak. Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk menambah amal ibadah. Mau tambah lagi? Mau tambah lagi dah? Baik. Yang keempat. Nih, nanti Ustaz kasih kuit lagi ya. Kuit masih banyak tuh. Ya. Hah? Ya, yang rapi duduknya, Sunnah Nabi yang keempat adalah membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Pak Bu, kalau kita lihat ayat ini, kita sandingkan dengan cara bangun tidur Nabi, itu nyambung. Apa kata Allah? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman. Tolong ya jamaah Masjid Al-Mi'ad, ingat kepadaku, innani anallah, sesungguhnya saya Allah. Ingatlah kalian kepadaku. Kapan ya Allah? Saat kalian tagak. Ingatlah. Saat kalian duduk, ingatlah. Bukankah Nabi bangun tidur duduk dulu sejenak? Itu buktinya. Ayat ini nyambung. Bu, ibu bangun tidur, apa yang ibu cari? Coba jujur sekali Bu, ibu ketika bangun tidur cari handphone atau suami ibu? Handphone suami. Cari apa? Handphone. Ya. Coba kalian anak-anak, kalian bangun tidur cari apa? Apa-apa saya tanya Bu ya. Pak, apa bangun lalok cari ibu atau cari HP? Kata aku berpindah Pak. Memang betul Pak hari ini. Nabi udah dijamin masuk surga, bangun tidur baca Quran. Jadi boleh nanti Bapak Ibu, ketika kita bangun tidur ambillah HP itu. Tapi buka 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu yang dibuka. Udah berapa? Oke, siapa bisa mengulangnya? Kamu maju. Dah, sunnah Nabi yang pertama apa? Gak tahu? Lupa. Ada yang tahu? Ada yang tahu sunnah Nabi yang pertama apa? Duduk apa? Apa? Duduk apa? Lagu Nabi duduk saja? Ya. Yang kedua? Belum. Apa lagi? Ya kita ulangi sama-sama. Coba duduk. Pertama duduk saja. Yang kedua mengusap kedua belah mata dengan punggung jari. Yang ketiga membaca doa bangun. Yang keempat membaca 11 ayat terakhir surah Ali. Yang kelima Nabi mencuci kedua belah tangan. Nih. Inilah cuci tangan Nabi. Ketika Bapak lakukan sebelum ini dapat salah. Yang keenam menggosok gigi atau bersiwak. Pagi semua hidup saya berapa kali gosok gigi? Coba kita hitung ya. Saya bisa menghitung gosok gigi Pak Haji itu. Jangan kalkulator. Pak Haji, maaf, usia berapa sekarang? 64 umur Pak Haji sekarang. 64. Kita diskon 4 tahun. Anggaplah usia setahun sampai 4 tahun nggak pernah gosok gigi. Anggap aja, hitung saja. Berarti tinggal 66
60 tahun dikali 365 hari. Berarti jumlah hari yang Pak Haji tempuh udah 21.900 hari. Kalau 2 kali Pak Haji gosok gigi sehari semalam, kali 2, 43.800 kali gosok gigi Pak Haji. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kullu amrin dibalin la yabda fihi bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya Bapak Ibu ketika kita tidak pernah membaca basmalah akan gosok gigi itu, maka terbuanglah pahala kita sia-sia. Coba kita hitung Bapak Ibu, berapa pahala yang terbuang dari gosok gigi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa jumlah hurufnya? 1 ayat. Jumlah hurufnya. 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu ucapnya sekarang yang kedua. Berapa Bu? 8 start. 10 9 Berapa jumlahnya Bu? Nanti ibu bonus nasi bungkus nanti. Berapa? Sampai di mana tuh? 7 10 4 Berapa? 30. Hah? Berapa? Iya, bentar ibu. Jumlahnya 19 huruf. Coba satu huruf pahalanya berapa dibayar Allah? 10. 10 kali 19 berapa? 190. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali baca dapat pahala 190. Coba kita kali. Pak Haji gosok gigi 43.800 kali. Kali 190. Maka jumlah pahala yang terbuang lewat gosok gigi 8.322.000 pahala. Bayangkan tuh. Terbuang sia-sia pahala gosok gigi. Nabi itu gosok gigi dapat pahala, gosok gigi dapat pahala, gosok gigi lagi dapat pahala, Pak. Itu tradisi Nabi itu. Jadi Nabi itu teratur dia Bapak Ibu. Terakhir yang disunahkan Nabi ketika bangun tidur adalah berwuduk. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Kamu yang beriman, jika tidak sholat tolong dong sempurnakan wuduknya. Jadi kalau ada laki ibu wuduk macam Iko, itu tidak sempurna itu. Ada yang ini Pak, nah, tolong belajar lagi. Benar, itu tidak sempurna itu. Kacau wuduk itu tuh, hilang sunnahnya. Nah inilah 7 sunnah yang dilakukan Nabi ketika bangun tidur. 1, duduk saja. 2, mengusap kedua belah mata dengan punggung-punggung jari. 3, membaca doa bangun. 4, membaca 11 ayat terakhir surah Ali. 5, mencuci tangan. 6, menggosok. 7, berwuduk. Sampai bisa mengulang. Nah, maju. Ulang sunnah tadi. Sini. Sampai 7 tadi. Berapa bertua? 10.000 loh, 10.000. Dapat jajan tuh untuk besok. 1, duduk sejenak, bagus. 2, iya pintar mengusap kedua belah mata dengan punggung-punggungnya. 3, Baca doa. doa bangun. Tidur. Iya, membaca doa bangun. 4, Baca surat. iya, membaca 11 ayat terakhir surah Ali. 5, belum. Mencuci tangan. 6, menggosok gigi. 7, Beruduk. berwuduk. Yang perempuan ada? Ayo sini. Berdua nggak apa-apa, berdua poinnya 20.000. Ada. Baik, ayo maju, bagus.
Berapa? 20.000 atau 10.000? Oh ya udah. Nah, 1. Duduk sejenak. Iya, 2. Mata dengan punggung jari. Yes, 3. Membaca doa bangun tidur. Yes, 4. Membaca 11 ayat Al-Imran. Ya, ayat terakhir ya. Ya, 5. Mencuci tangan. 6. Menggosok gigi. 7. Iya, bentar, 10.000 ya. Baik, ada yang pengen 20.000? Maju. Ya, kalau ada yang ngasih 50.000 boleh juga. Itu ketua Pak RT kan. Baik, 1, coba 1. Oh, yang cewek siap ini ya. Yang 1. Batal baca. Hafal dulu. Ya, ganti dulu. Kamu, yang cewek, cuma sini. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Silakan, kalau ada ibu-ibu mau tampil saya kasih 50.000. Maju. Udah, tegak situ aja. Iya, saya bantu. Tegak situ aja. Ya. Coba 1. 2. Satu aja. 2. 3. 4. 5. Dan yang itu bapak-bapak juga boleh. Ya, Pak RT ngeluarkan duit 100.000 tuh. Hah? Udah. Apa ada siap? Habis. Baik. Bapak Ibu, Ini yang paling menarik. Di saat nanti malam ibu lakukan 7 hal ini, disitulah malaikat rokib nanti akan mencatat. Dicatat ya, Pak. Meskipun kita udah terlambat mencontoh Nabi, tak apa-apa. Tapi ketika kita amalkan, itu akan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang paling menarik terakhir, kesimpulan kita. Orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, rakus terhadap sunnah-sunnah Nabi, apa yang akan Allah berikan? 1. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang pertama Allah berikan kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi itu, semakin dekat tanggal kematiannya, dosanya semakin tipis. Itulah keajaiban sunnah Nabi. Dan yang kedua, hikmah melaksanakan sunnah Nabi tadi, wa may yuti'illaha war rasul. Ketika kita taat kepada Allah dan Rasul, kita akan bersama minan nabiyyin, akan bersama para nabi. Demikian tausiah singkat kita malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.